Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ya kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran kita mengenai akhlak terpuji atau sifat-sifat yang terpuji. Pada kesempatan ini sekalian, yang pertama sifat yang terpuji yang pertama kita mau bahas itu adalah mengenai fastabiqul khairat ataukah berlomba-lomba dalam kebaikan. Anakku sekalian, ya semangat berlomba-lomba dalam kebaikan disebut juga ya dalam istilah agama itu adalah fastabiqul khairat. Allah memberikan perintah kepada hambanya untuk berlomba dalam berbuat kebajikan. Perintah ini tersebut ditujukan untuk hambanya baik laki-laki maupun perempuan. Contoh perilaku fastabiqul khairat ialah ya banyak sekali bisa kita lihat dalam kehidupan ini ya, baik itu dalam bentuk skala kecil maupun dalam bentuk skala yang besar. Misalnya memberikan minuman kepada orang yang sedang kehausan ya, atau menyapu ya, menghilangkan duri di tengah jalan, itu semuanya adalah bentuk dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Janganlah kebaikan itu ya yang kecil itu kemudian kita tunggu orang lain yang melakukannya ya. Kalau ada kesempatan kita bisa melakukannya, mengapa mesti kita menunggu orang lain untuk melakukannya? Misalnya ya membuang duri di tengah jalan yang bisa mencelakai orang lain, ataukah menutup jalan menutup lubang di tengah jalan supaya orang lain tidak kecelakaan misalnya. Nah, ini ditegaskan juga di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Allah berfirman, walikulli wijhatu huwal muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu yati bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam inspirasi di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, anak sekalian, kita lihat tafsir ayat ini bahwa setiap umat itu mempunyai kiblat masing-masing. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai menghadap ke Ka'bah. Bani Israel menghadap ke Baitul Maqdis, dan orang Nasrani itu menghadap ke timur. Yang prinsipnya beriman kepada Allah dan mematuhi segala perintahnya. Karena Allah telah memerintahkan supaya kaum muslim menghadap ke Ka'bah dalam sholatnya, maka fitnah dan cemoohan dari orang yang ingkar itu tidak perlu dilayani, tetapi dikendalikanlah kaum muslimin bekerja dengan giat, beramal, bertaubat, dan berlomba dalam berbuat kebajikan. Allah yang belakangan akan menghimpun umat manusia untuk menghitung serta segala amal perbuatannya. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang dapat menerjemahkannya untuk mengumpulkan semua manusia pada hari pembalasan nantinya. Nah, anakku sekalian, ya, sikap fastabiqul khairat ini juga diperintahkan untuk hambanya yang memiliki kesalahan ya. Perintah tersebut bertujuan untuk sesegera mungkin bertaubat kepadanya atas segala
kesalahan yang telah dilakukannya. Allah berfirman ya di dalam surah Al-Hadid ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardh u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Artinya, berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nah, anakku sekalian, ada beberapa ciri yang mengindikasikan seseorang itu memiliki sikap berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama itu adalah memiliki niat yang ikhlas, ya. Manusia mengerjakan suatu hal yang pasti dibarengi dengan niat. Apabila niat pekerjaannya baik, maka ia akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, kita seyogyanya menata niat ketika hendak berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Contohnya adalah berkompetisi pidato dengan niat dipandang istimewa oleh orang lain. Jika memenangkan kompetisi tersebut, ia hanya mendapatkan citra istimewa di mata orang lain. Lain halnya dengan berkompetisi pidato dengan niat menyebarkan ajaran dengan lawan bicara yang bermacam-macam. Kalah ataupun menang tidak menjadi prioritas baginya, ya. Sesuatu yang dipikirkannya hanyalah mengembangkan potensi berdakwah dan mengetahui objek dakwaannya itu. Ini biasa kita lakukan ketika bulan Ramadan, ya. Kita lawannya melakukan latihan dakwah, ya, dengan melalui pidato, ya. Kemudian yang kedua, ya, antusias pada kebaikan. Seseorang yang dengan terbiasa dan senang hati melakukan kebaikan akan terus menyebarkan kebaikan. Bahkan tanpa adanya perintah pun ia tetap menyebarkan kebaikan itu. Itu. Kemudian yang ketiga, tidak merasa cepat puas. Merasa cepat puas merupakan perasaan yang harus kita hindari. Perasaan ini menjadikan semangat dalam berbuat baik menurun, ya. Merasa cepat puas akan menyebabkan seseorang mengunggulkan masa lalunya dan tidak mencoba mendapatkan hasil lebih baik lagi. Merasa cepat puas berbeda dengan bersyukur. Bersyukur artinya berterima kasih atas hasil yang telah didapatkan dan tetap berusaha lebih giat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu mungkin, ya. Selanjutnya anak sekalian, kita lihat yang kedua, apa sih makna semangat berlomba-lomba dalam kebaikan dalam Islam itu? Agama Islam menganjurkan kita untuk selalu berlomba dalam kebaikan. Agama Islam tidak mengajarkan umat untuk berleha-leha, santai, ya, melainkan untuk menjadi umat terdepan dalam melakukan kebaikan. Maka begitu seseorang mengaku sebagai hamba Allah, ia harus segera berusaha melakukan kebaikan sebisa mungkin. Anak sekalian,
Islam juga memberikan motivasi untuk mengedepankan berbuat kebaikan. Ya, ada beberapa motivasi yang dapat mendorong seseorang berbuat baik. Ya, salah satunya itu adalah yang pertama, bahwa setiap muslim diperintahkan untuk berbuat baik dan mendapatkan kebaikan. Itu yang pertama, ya, bahwa setiap muslim diperintahkan untuk melakukan kebaikan dan menebarkan kebaikan. Kata fastabiqul merupakan kata perintah untuk orang banyak. Kata tersebut memiliki arti segerakanlah kalian semua. Maknanya, kita diperintahkan untuk bersegera dalam mencapai tujuan tertentu, ya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal yang soleh, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang pada waktu pagi ia beriman, tapi pada waktu sore ia menjadi kafir. Pada waktu sore ia beriman, tapi pada waktu pagi ia kafir lagi. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Ya. Selanjutnya, nah sekalian, yang kedua, manusia memiliki usia yang terbatas. Bahwa manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang diberi kehidupan sementara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ia akan meninggal dunia, ya, dengan umur yang tak bisa kita perkirakan ini. Kita hendaknya tidak menunda-nunda dalam melakukan kebaikan, ya. Atau jika tidak, sikap menunda-nunda itu akan menggagalkan aktualisasi dalam berbuat baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 34, ya, wa likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sewaktu-waktu. Nah, anak sekalian, kita lihat maksud ayat ini. Ayat ini menjelaskan kebenaran sejarah bahwa tiap-tiap umat atau bangsa itu ada ketentuan yang disebut dengan ajalnya, yaitu batas waktu tertentu untuk maju atau mundur, jaya atau hancur, ya, yang menentukan Allah sesuai dengan sunnahnya dan kehendaknya. Ketentuan ajal maksudnya adalah ketentuan waktu turunnya azab bagi umat atau bangsa yang telah durhaka, tidak mau menerima kebenarannya, malah berlaku sewenang-wenang sekehendak nafsunya, dan tidak segan-segan yang mengerjakan keji dan mungkar. Maka ketentuan turunnya azab itu ada dua macam, yaitu yang pertama, umat itu hancur atau musnah sampai hilang dari permukaan bumi, seperti malapetaka yang telah diturunkan Allah kepada kaum Nuh, ya, kaum Ad, Samud, Fir'aun, Lut, dan yang lainnya. Umat itu telah hilang dari permukaan bumi karena kedurhakaan dan keingkaran mereka tidak menerima ajaran yang dibawa oleh masing-masing rasul. Sudah diberi peringatan berkali-kali, namun mereka tidak percaya, bahkan semakin membangkang dan sombong
maka tibalah ajal mereka dengan kehancuran dan kebinasaan sampai musnah. Ketentuan yang kedua, umat itu menjadi hina atau miskin atau bodoh, dijajah dan lain-lain. Allah menurunkan azab bukan untuk menghancurkannya, tapi umat itu hilang kebesarannya dan kemuliaannya, jatuh menjadi umat yang hina dina, tidak ada harga dan kemuliaan lagi. Nah, anakku sekalian, yang ketiga sekalian, begitu banyak balasan bagi orang-orang yang turut berkompetisi dalam kebaikan. Berkompetisi dalam kebaikan merupakan sikap positif yang harus dimiliki oleh manusia. Benar-benar rugi bagi seseorang yang meninggalkan sikap ini, apalagi dengan alasan malas atau lebih mementingkan dirinya daripada orang lain.